Mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Mari kita merenungkannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Betaria Christine di dalam Midnight Blessing hari ini. Bapak Ibu ada dalam kondisi yang baik, sehat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada di dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Kita melihat Bapak Ibu bahwa penulis Injil Lukas mengibaratkan tubuh diri ini seperti sebuah rumah. Nah, rumah tentu saja harus dipelihara dengan baik, dibersihkan secara rutin sehingga ia menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Butuh upaya yang tidak mudah untuk bisa konsisten membersihkan rumah. Begitu juga terhadap tubuh, terhadap diri ini. Bukan hal yang mudah juga Bapak Ibu Saudara merawat diri baik secara fisik, secara psikis, secara emosional, secara spiritual, secara holistik merawat diri yang sudah Tuhan beri. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu roh jahat di dalam perikop ini mau dianalogikan seperti apa? Saya mengajak kita untuk menganalogikannya sebagai sebuah ketergantungan atau kebiasaan yang buruk. Pernahkah Bapak Ibu Saudara terikat, terkekang dengan suatu kebiasaan yang buruk, dengan sebuah ketergantungan? Saya percaya bukan hanya dialami oleh remaja atau pemuda saja, tapi juga orang dewasa, lansia mengalami hal-hal di mana mereka punya kebiasaan yang buruk, yang berjuang keras untuk terlepas daripadanya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami tentu tahu bahwa berusaha keras untuk keluar dari kebiasaan buruk itu bukanlah hal yang mudah. Adalah suatu hal yang sangat sulit dan sekali lagi harus diupayakan secara konsisten. Berjuang keluar dari ketergantungan atau kebiasaan yang buruk itu juga bukan berarti satu kali kerja. Bisa jadi Bapak Ibu orang yang sudah berhasil mengatasi ketergantungannya, orang yang sudah berhasil mengubah kebiasaan buruknya, ketika lengah, ketika terlena, kembali bahkan membawa kebiasaan yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Mengapa? Karena ibarat roh jahat itu tadi, mereka membuat diri mereka dikuasai oleh kuasa yang lain. Mereka tidak menguasai diri mereka dengan sesungguhnya, dengan seutuhnya, melainkan terlena sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu kembali menguasai diri mereka. Nah, tentu semakin berat ketergantungan atau kebiasaan buruk itu kembali, semakin sulit bagi seorang manusia untuk keluar dari ketergantungan atau kebiasaan yang buruk tersebut. Tentu, apapun yang menjadi kesulitannya, jika Tuhan mau menolong dan berkehendak untuk memampukan kita keluar daripadanya, kita bisa melakukannya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan saat ini secara konkret, secara nyata. Di masa Prapaskah ini tentu adalah masa yang sangat tepat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengatasi roh-roh jahat yang menguasai rumah kita, untuk mengatasi kuasa-kuasa yang lain yang membuat kita terlena, yang membuat kita lengah,
sehingga kita menjalani hidup kita dengan abai. Ya sudah, gitu aja. Yang penting berjalan, yang penting hidup ini terus berjalan, ya. Tapi kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memeriksa diri kita sendiri. Apa-apa yang bisa kita ubah di dalam masa prapaskah ini, sehingga niscaya hidup kita adalah hidup yang tumbuh, berkembang, berubah sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita merenungkannya dan melakukannya dengan kesungguhan. Amin. Tuhan menolong kita. Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri hidup yang Tuhan beri dan berbagai anugerah di dalamnya. Kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami, dan itu semua ingin kami lakukan, ingin kami kembangkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun tak jarang Tuhan, hidup kami isi dengan kebiasaan yang buruk, dan upaya-upaya kami untuk menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik terkadang tidak mencapai hasil yang kami inginkan. Tuhan, jikalau Engkau berkenan, janganlah biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu menguasai kami bagai roh jahat, tapi biarlah kami boleh menggantikannya dengan habit yang baik, dengan kebiasaan yang baik, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh sungguh punya komitmen dan konsistensi di dalam mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami ini, sehingga sungguh di mata Tuhan kami memiliki hidup yang berkenan, dan kami boleh membangun hidup kami menjadi hidup yang dapat diteladani bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh memanfaatkan masa prapaskah ini sebagai masa di mana kami juga membentuk kebiasaan yang baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.